Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada dua hal yang disampaikan secara paradoks, bertentangan. Tinggi hati dan kerendahan hati. Hasilnya juga adalah sangat bertentangan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya yakin dan percaya setiap manusia ingin mendapatkan kehormatan, ingin mendapatkan kejayaan. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kehancuran. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan nasib yang tidak baik. Semua orang menginginkan kemakmuran, kejayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Tetapi tentunya saudara-saudara, untuk mendapatkan itu ada jalannya. Disebutkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Tetapi orang yang tinggi hati bukan hanya dari hatinya akan terlihat, tetapi Yesus berkata, apa yang penuh di hati itu akan keluar dari mulut. Apa yang sudah keluar dari mulut itu biasanya akan berupa ekspresi dari kehidupan sehari-hari. Menjadi sebuah ekspresi dari kehidupan sehari-hari. Jadi dari hati keluar melalui mulut dan juga kemudian menjadi sebuah ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar di dalam hati dia tinggi hati, tetapi akan keluar dari ucapan-ucapannya, akan terdengar dari ucapan-ucapannya, akan terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, orang yang tinggi hati adalah sebagai awal daripada kehancuran. Kita melihat hal itu apa yang terjadi kepada Rehabeam, putra dari Salomo, yang sudah kita lihat kemarin, saudara-saudara. Ketika dia mengabaikan nasihat orang-orang tua, mengabaikan nasihat orang-orang tua. Ini bukan sekadar orang tua, tetapi ini adalah para penasehat raja. Penasehat Raja Salomo selama ini. Orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Tetapi kemudian dia mengabaikannya. Lalu dia meminta nasihat kepada orang-orang muda. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dan seterusnya. Saudara-saudara, bukankah ini satu ungkapan-ungkapan yang dilandasi dengan kecongkakan, kesombongan. Dan sayangnya Rehabeam lebih memilih mendengarkan nasihat yang seperti ini. Dan benar apa yang terjadi.
Ketika jawab itu yang disampaikan kepada rakyat Israel, yang dengan baik-baik sebenarnya datang meminta, memohon supaya mereka diberikan keringanan. Dia berkata, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Jawaban apa seperti itu? Bukankah itu nada kesombongan yang luar biasa? Ketika orang Israel mendengar jawaban seperti itu, mereka meninggalkan Rehabeam. Dan bahkan 10 suku, 10 dari 12 suku orang Israel pada hari itu juga memisahkan diri dari Rehabeam, mendirikan yang namanya kerajaan Israel. Saudara-saudara, kita belajar dari sejarah, belajar dari firman Tuhan. Sekali lagi, Alkitab memberikan satu ketegasan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Biarlah kita selalu bersikap rendah hati kepada siapapun juga, saudara. Kepada siapapun juga. Jangan kita memandang orang, saudara-saudara, melihat latar belakang, melihat suku, agama, ras, golongan, dan juga tingkat sosialnya. Jangan, saudara-saudara. Kepada semua orang, biarlah kita menunjukkan rasa hormat, maka sikap yang demikian akan terus-menerus menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita, dan orang lain akan juga menghormati kita. Sekali lagi, kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang memelihara, menjaga, dan melindungi kami. Tuhan, biarlah kami belajar dari apa yang terjadi kepada Rehabeam, karena dia meninggikan diri, bersikap congkak di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga dia mengalami kehilangan kerajaan, ya Tuhan. Bapa, ajar kami untuk selalu merendahkan hati satu sama lain, supaya kami boleh terus bertekun di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Segala aktivitas mereka, segala rencana-rencana kami sepanjang hari ini, Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Inilah doa kami. Biarlah kiranya keselamatan dan kemujuran, keberuntungan dari Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.